Terima kasih, Bapak. Itu tuh. Kita lanjutkan. Baik. Nah, beberapa peraturan dasar adalah satu, sebelum bergabung dalam kelas virtual, semua peserta mematikan mikrofonnya, mute dalam aplikasi ini. Yang kedua, tolong perhatikan penampilan Bapak dan Ibu ya. Penampilan juga penting. Ya, walaupun kita berada di rumah mengajak, tapi perhatikan penampilan kita ya, supaya siswa-siswa kita dapat mengikuti kelas dengan baik. Yang ketiga adalah bila kita, Bapak dan Ibu, misalkan menggunakan internet yang terhubung dengan tethering ya, atau HP gitu kan, apabila ingin menghemat dari bandwidth-nya, maka Bapak dan Ibu bisa mematikan videonya. Ya, jadi kamera, bukan video, kamera. Ya, kameranya bisa dimatikan, sehingga akan lebih hemat. Nah, oke. Selanjutnya setelah masuk ke dalam ruang seperti sekarang ini adalah ya, kecuali silakan nanti berbicara digunakan ruang chat yang ada di atas kanan itu. Ya, dan pada saat misalkan menjawab atau ingin berbicara, setelah selesai maka segera mute kembali. Oke, bila Anda memiliki materi presentasi, Bapak Ibu, kalau sudah punya presentasi yang mau diberikan kepada siswa, maka presentasi itu sebaiknya dibuka dulu. Sebaiknya dibuka dulu, baru disajikan setelah kita terhubung seperti ini. Saya lanjutkan. Bapak, Ibu, untuk bisa masuk ke dalam meeting yang dengan cara lain adalah dengan menggunakan undangan kalender. Ya, menggunakan undangan kalender. Nah, dengan kalender ini kita bisa membuat suatu schedule meeting, ya, dan kita bisa langsung mengundang kepada peserta-peserta kita, yaitu siswa kita. Ya, nanti saya akan tunjukkan sekaligus di dalam satu demonstrasi, Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk dulu saja kepada materi kita yang kedua, yaitu Google Form. Ya, Google Forms, Bapak dan Ibu. Umpan balik dan ujian siswa di rumah. Ya, di sini kita bisa menguji pemahaman materi yang kita sudah berikan kepada siswa kita, ya, dengan Google Forms. Seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat ya bahwa siswa kita, mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu sudah menggunakan pendekatan seperti ini, mengerjakan latihan-latihan soalnya itu dengan menggunakan Google Forms, menggunakan handphonenya ataupun komputernya. Ya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan variasi dari format pertanyaan, di mana dengan Google Forms ini otomatis kita bisa menilai ya dari siswa-siswa kita. Tetapi ada catatan Bapak dan Ibu, yaitu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dinilai secara otomatis adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah fix, ya, jawabannya sudah jelas, sudah pasti. Contohnya pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan berganda, pertanyaan-pertanyaan dengan checkbox. Itu jawabannya yang bisa kita tentukan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga skornya bisa secara otomatis bisa dibawa. Nah, tetapi kalau pertanyaan-pertanyaannya berbentuk esai, ya, maka itu tidak bisa otomatis kita nilai. Bapak dan Ibu harus analisa dulu tentu saja. Ya, setelah benar atau salah baru dikembalikan kepada siswa, nilainya diberikan secara manual. Ya, tetapi nanti siswa akan tetap bisa menerima langsung nilainya melalui Google Form ini. Sekaligus Bapak dan Ibu mengumpulkan database, ya, mengumpulkan database. Jadi tipsnya bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau saya punya soal yang isinya adalah pertanyaan multiple choice dan pertanyaan esai, bagaimana caranya? Saran kami adalah sebaiknya dibuat dalam bentuk form yang berbeda. Ya, jadi satu form itu memang khusus, kalau memang ingin membuatnya otomatis ya Bapak Ibu ya, satu form itu khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya multiple choice, yang jawaban-jawabannya sudah fix, yang sudah pasti, sehingga kita bisa membuatnya otomatis. Sementara yang esai dibuat dalam formulir yang berbeda, susulan, jadi seperti itu. Tentunya tidak bisa dilakukan secara otomatis. Nah, disinilah letaknya Google Forms, Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau klik titik 9 di atas itu, maka Bapak Ibu bisa cari turun, itu akan ketemu Google Forms. Dan pada saat dibuka, Bapak dan Ibu akan mendapatkan dua, sebenarnya bukan cuma dua, tetapi banyak sekali template dari Google Forms yang disiapkan. Ya, template. Ada dua peruntukan dasar dari Google Forms. Yang pertama adalah dasar dari pembuatan forms itu adalah untuk melakukan survei. Dia melakukan survei standar umum, di mana kita tidak memberikan nilai kepada responden.
Nah, untuk yang seperti itu Bapak dan Ibu bisa memilih yang sebelah kiri, ya, blank form. Nah, tapi kalau tujuannya formulir ini adalah untuk alat ujian atau alat tes, quiz, maka bisa menggunakan yang sebelah kanan yang disebut dengan blank quiz. Pada saat diklik itu nanti akan muncul bentuk formulir yang sudah siap untuk dimodifikasi seperti yang saya tunjukkan di dalam layar ini. Ya, Bapak dan Ibu. Nanti sambil kita menjelaskan satu set ya, kita akan melakukan hands on ya Bapak Ibu ya. Akan melakukan demonstrasi. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah alat yang ketiga adalah untuk teach from home adalah dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom Bapak dan Ibu ini adalah command room ya. Jadi adalah ruang kerja Bapak dan Ibu, ruang kerja virtual di mana di sini Bapak dan Ibu akan berinteraksi dengan siswa Bapak dan Ibu dari mana saja ya dengan Google Classroom. Pak Arya kalau boleh usul jangan menggunakan grid Pak, jadi supaya terlihat langsung siapa yang ada bersuara dan bisa langsung di-mute. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah fakta-fakta yang kita dapatkan mengenai Google Classroom, di mana secara total penggunaan di seluruh dunia Bapak dan Ibu, Google Classroom itu pada saat sekarang ini sudah lebih dari 50 juta download sudah dipakai. Jadi ini fasilitas luar biasa dan sekarang sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Ya, secara total pengguna seluruhnya itu adalah sekarang lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta pengguna, ini belum terhitung dengan berita-berita yang baru-baru saja terjadi belakangan ini, baru saja terjadi kira-kira kemarin atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah, bahwa salah satu negara sudah menginstruksikan menggunakan Google Classroom kepada semua siswanya. Levelnya adalah negara, bukan lagi provinsi Bapak dan Ibu. Ya, yaitu negara Italia. Italia ini sebenarnya adalah negara yang kesekian. Sebelumnya sudah terjadi di Selandia Baru, dan bahkan di Malaysia juga sudah terjadi. Sekali lagi levelnya adalah negara, ya, untuk bisa menginstruksikan kepada semua siswa, semua gurunya untuk menggunakan Google Classroom. Jadi ini adalah aplikasi yang luar biasa Bapak dan Ibu dan sudah disiapkan ya oleh Provinsi DKI untuk Bapak dan Ibu gunakan. Sudah ada. Jadi ini adalah suatu tools yang sebaiknya Bapak dan Ibu segera bisa kuasai dan gunakan. Di mana tempatnya Bapak dan Ibu? Ada di titik 9 sekali lagi, ya, titik 9, dan kita bisa melihat kepada Classroom di sana. Klik Classroom di situ, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam ruang Classroom. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pada saat pertama kali masuk ke dalam ruang Classroom tidak seperti ini, karena saya kebetulan sudah memiliki banyak sekali Classroom. Bapak dan Ibu mungkin masih kosong yang pertama kali masuk. Tetapi pastikan Bapak dan Ibu punya 2 fungsi yang kita gunakan pada saat klik tanda plus di sana, yaitu join class dan create class. Pada dasarnya kita sebagai guru adalah kita membuat kelas, create class. Tetapi suatu waktu Bapak dan Ibu mungkin akan melakukan join class, yaitu pada saat melakukan team teaching, ya, atau co-teaching kepada kawan-kawan guru yang lainnya. Ya, jadi satu kelas itu diampu, di-handle, ditangani oleh beberapa orang guru. Nah, bisa terjadi demikian, ya, kelas bersama seperti itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu di dalam kelas ini, ya, di dalam classroom ini yang paling penting itu adalah struktur dari kelas tersebut. Ya, nanti di dalam demonstrasi sebentar lagi, ya, saya akan tunjukkan bagaimana membuat struktur yang baik dan rapi. Oke. Nah, yang penting adalah ini Bapak Ibu ya, nanti sekaligus kita demo. Dalam membuat classroom Bapak dan Ibu, dalam membuat classroom ini adalah kanvasnya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu kita ini adalah seniman pendidikannya Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita ini yang membuat classroom kita itu menjadi menarik atau menjadi tidak menarik untuk diikuti oleh siswa kita. Tentunya kita ingin siswa kita antusias mengikuti classroom kita. Maka ada beberapa saran dalam membuat classroom seperti yang dituliskan di sini. Yang pertama adalah pada saat kita membuat judul, rekomendasikan juga goal dari penugasan itu. Ya, dalam membuat judul. Ya, mungkin judulnya bisa sederhana,
tapi sangat sangat teasing gitu ya, sangat menggoda untuk bisa diikuti. Yang kedua adalah pada saat diinstruksi, di sini Bapak Ibu nanti punya ruang lebih banyak gitu kan. Nah, buatlah di sini instruksi itu isinya adalah campuran ya antara teori, kemudian juga pendekatan kenapa ini harus dilakukan. Ya, jadi ada dasarnya, teorinya ya kan, dan kenapa ini harus dilakukan. Dan juga akhirnya berikan dorongan kepada siswa untuk melakukan simulasinya sendiri. Pak, Bu, di dalam teknologi Education 4.0 ada satu hal yang menarik bahwa setiap dari kita, termasuk siswa kita, setiap mereka itu bisa langsung akses kepada sumber-sumber pengetahuan, betul tidak? Ya kan? Ya, mereka bisa langsung akses kepada sumber-sumber pengetahuan. Nah, kita harus gunakan kesempatan itu untuk menjadikan apa? Supaya kalimat yang paling bawah ini, Bapak dan Ibu, bikinlah penugasan Bapak dan Ibu menjadi sebuah learning adventure. Ya, belajar itu sebagai sebuah pengalaman yang mengasihkan, pengalaman yang menarik, pengalaman yang ingin terus-menerus dilakukan. Ya, sangat penasaran untuk berlanjut lagi. Ada apa lagi setelah ini? Ada apa lagi di sini? Nah, untuk bisa mendapatkan suasana seperti itu, 100% itu letaknya ada di Bapak dan Ibu. Bagaimana bisa membuat kanvas dari classroom ini menjadi menarik. Ya, kemudian di bawah ini nanti akan ada bisa menyisipkan Bapak dan Ibu menambahkan sumber-sumber literatur digital. Sumber-sumber literatur ini bisa kita temukan di internet. Ya, bisa juga bahkan Ibu Bapak membuatnya sendiri tentu saja. Ya, yang penting adalah kita menstimulus siswa untuk mencari sendiri. Jadi Pak, Bu, di dalam edukasi 4.0 salah satu ciri khasnya adalah kita tidak selalu menyuapi kepada siswa. Ya, ilmu itu bukan kita suapi Bapak Ibu, tapi ilmu itu kita rangsang kepada siswa untuk mengembangkan sendiri. Ya, kita rangsang. Jadi kita ini sebagai guru itu perannya di dalam 4.0 itu adalah sebagai coach, sebagai bukannya guru, bukannya pendidik saja ya, tetapi sebagai coach, sebagai mentor. Nah, kita mengarahkan siswa. Pengetahuan bukan diberikan, pengetahuan difasilitasi karena siswa akan mendapatkan dan mencari pengetahuannya sendiri. Caranya ya biarkan mereka mencari sumber literaturnya ya, memperkuat dari yang kita berikan. Kemudian stimulus kepada siswa untuk membuat simulasi. Dan yang nomor 5 itu yang paling penting Bapak Ibu, bisa terbaca ya, stimulus siswa untuk melakukan refleksi diri. Refleksi diri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu yang dipelajari dari setiap penugasan Bapak dan Ibu bisa dikembalikan lagi kepada dirinya, sebenarnya ilmu ini untuk hidup saya apa manfaatnya. Gitu. Jadi misalkan kalau Bapak dan Ibu, apapun bisa kita lakukan. Ya, apapun dari teori-teori, kemudian dari pelajaran yang kita berikan, bab-bab yang kita berikan, itu bisa kita lakukan refleksi diri. Sehingga pada saat itu dilakukan 1 sampai 5, maka penugasan Bapak dan Ibu itu akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Ya, karena dia ada di dalam pelajaran itu, dia hadir di sana, bukan sekedar menjalankan tanggung jawab, tetapi ini adalah kehidupan saya juga. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu teorinya. Nanti setelah di dalam classroom juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas penilaian. Ya, jadi kalau tadi kan di dalam formulir menilai secara gratis, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah hasil penilaian dari kelas yang sudah berjalan. Ya, ini adalah beberapa bab yang sudah dijalankan dan penilaian ya baik berbentuknya kehadiran saja tidak dinilai ataupun yang punya skor. Termasuk di sini ada yang missing. Missing itu artinya apa? Missing itu nanti kalau siswa kita mengumpulkan tugasnya lewat dari batas waktu yang kita tentukan. Jadi kita bisa membuat batas waktu di dalam classroom kita, Bapak Ibu. Dan kalau sudah menjadi scoring seperti ini, ya kita bisa memodifikasinya di dalam bentuk Google Sheets, ya, dan kita bisa melaporkan modifikasi atau kita melaporkan laporan yang kita buat dalam Google Sheets ini langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalkan kepada kepala sekolah atau kepada wakil kepala sekolah kurikulum dan seterusnya. Ya, dengan cara di-share. Nah, Pak, Bu, sebentar lagi kita masuk ke demonstrasi. Saya memberikan tips-tips ya yang bisa kita lakukan dalam membuat kelas online kita menjadi lebih menarik dan menjadi hidup.
Ya, ada beberapa tips yang boleh Bapak dan Ibu gunakan supaya ini menjadi suatu pengalaman, adventure ya, sekali lagi adventure. Karena begini, sebelum saya mulai Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, ada satu artikel menarik baru-baru ini, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapatkan begitu banyak keluhan dari siswanya yang selama ini belajar online di rumah. Ya, keluhan dari hal yang sifatnya teknis mengenai kuota dan seterusnya, oke lah, itu biasa ya. Kita mungkin tidak bisa terhindar dari hal itu karena kita harus menjalankannya online. Tetapi keluhan-keluhan yang masih mungkin kita kendalikan adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Banyak sekali siswa-siswa itu mengeluh merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kenapa? Karena tugas-tugasnya itu tidak memberikan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Contohnya, ya kan, misalkan adalah menjalankan jam online itu sesuai dengan, mohon maaf, ini adalah suatu masukan, ya nanti kita bisa diskusikan mengenai hal ini. Tapi yang namanya kelas online itu sangat berbeda dengan kelas tatap muka reguler, Bapak dan Ibu. Contohnya dari jam, misalkan jam, di mana apakah kita harus memenuhi jamnya sama seperti jam di kelas reguler? Kalau di dalam kelas online, kami rekomendasikan tidak, Bapak dan Ibu. Ya, jadi sifatnya asinkronus. Kita memberikan target-target kepada siswa, tetapi bagaimana untuk menyelesaikannya kita serahkan kepada siswa untuk mengendalikan sendiri waktunya. Ya, itu yang rekomendasi dilakukan di dalam online. Kemudian yang kedua adalah misalkan seperti penugasan-penugasan meringkas dari buku-buku yang sudah ada. Ya, ini menarik Bapak dan Ibu, meringkas. Tetapi kalau terlalu banyak akhirnya menjadi beban kepada siswa. Ya, padahal kita punya banyak sekali literatur di luar yang kalau siswa cari sendiri, ya, yang dia menemukan sendiri, maka itu akan menjadi sebuah proses yang mengasihkan untuk mereka. Jadi saran yang pertama adalah penugasan yang diberikan pada siswa, mari kita berikan penugasan yang membutuhkan analisa atau riset digital. Tidak usah terlalu rumit, tidak usah terlalu kompleks, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk explore dunianya, yaitu dunia digital. Ya, sehingga bukan pertanyaan-pertanyaan atau penugasan-penugasan yang sifat jawabannya bisa spesifik kita temukan. Ya, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, ya, yang langsung orang pada saat googling, istilahnya ya, pada saat kita searching, pada saat googling, langsung ketemu jawabannya. Bukan begitu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang memang harus membutuhkan mereka menganalisa. Ya, apa hubungannya COVID-19? Ya, silakan. Maaf sebentar, mau mengucapkan salam ke Pak Husin. Selamat datang Pak Husin. Selamat mengikuti. Yang ini teknis Pak Husin. Kalau nanti Pak Husin ada training khusus untuk pejabat eselon 3 dan pejabat lainnya pada hari Senin malam jam 8 sampai jam 9. Terima kasih Pak Husin. Selamat siang Pak Husin, senang Bapak bisa bergabung dengan kami. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Senin Pak, insya Allah. Dengan sesi yang berbeda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak, selamat mengikuti. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Kebutuhan analisa, ya, itu supaya menciptakan suatu pengalaman. Karena akses kepada data itu siswa itu bisa dapatkan Bapak dan Ibu, dan itu langsung. Yang kedua, nah ini dia, personalisasi kasus-kasus atau soal-soal yang kita berikan itu dengan analisa pengalaman pribadi. Tujuannya untuk refleksi diri Bapak dan Ibu. Ya, jadi misalkan seperti yang saya sering ceritakan gitu di dalam training-training secara tatap muka, seorang guru matematika pada saat mampu memberikan ilmu, misalkan deret hitung kepada siswa, gitu kan, ujung-ujungnya akhirnya guru ini akan bertanya, kalau sudah mampu menjalankan deret hitung, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk hidupnya, gitu, ya. Akhirnya guru itu membuka wawasannya kepada siswa, berarti siswa ini nanti diharapkan akan pandai melakukan investasi, contohnya, pandai berdisiplin untuk menabung seperti itu. Kenapa? Karena mampu untuk membuat sebuah deret hitung, menganalisa bahwa kalau saya ingin menargetkan memiliki dana sekian pada saat waktu kapan, maka saya boleh bisa menyimpan uang saya sekian untuk jajan, sekian untuk ditabung, gitu kan, sambil polanya akan diketahui. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Pengalaman pribadi dan refleksi diri. Yang ketiga, aktifkan diskusi virtual berbasis classroom atau Meet, ya, supaya muncul itu stimulus terhadap berpikir kritis dari para siswa kita. Ya, jadi minta mereka untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, ya, supaya
alat-alat yang digunakan, Pak, Bu, anak-anak kita ini kan piawai sekali menggunakan alat handphone, ya betul tidak? Ya. Nah, bagaimana idenya supaya alat-alat yang digunakan yang ada di rumah menemani mereka itu digunakan untuk belajar, gitu. Mereka tidak chatting dengan temannya untuk hal-hal yang lain, ya, atau sebagian besar adalah tujuannya adalah untuk berdiskusi, mencari fakta-fakta dari soal yang diberikan oleh gurunya. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan suatu pendekatan yang menarik. Sehingga kolaborasi virtual itu terjadi. Karena kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk berkomunikasi Bapak dan Ibu, ini adalah 3 dari 5 keterampilan yang diinginkan oleh abad 21 Bapak dan Ibu. Ya, ada 5C keterampilan di abad 21 itu critical thinking, ya, collaboration, communication, ya, kemudian kreativitas, creativity, dan yang terakhir adalah computational thinking, berpikir komputasi. Nah, kita coba dengan menggunakan teknologi, ya, kita rangsang mereka gitu untuk bisa menggunakan semua alat-alatnya untuk bisa menjalankan atau melatih keterampilan tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu gunakan gimmick digital, ya. Gunakan gimmick-gimmick digital yang bisa kita pakai dan bahkan bisa kita adopsi masuk ke dalam classroom. Contohnya misalkan salah satu gimmick itu Quizzes. Ada satu aplikasi yang dibuat di dalam Android berbasis Android, yang juga Android ini adalah dimiliki Google, Bapak dan Ibu. Maka dengan menggunakan Quizzes, bahkan quiz itu bisa Bapak dan Ibu integrasikan ke dalam classroom. Jadi tugasnya itu bentuknya adalah quiz. Bentuknya Quizzesnya menyenangkan seperti permainan. Ya. Atau dengan menggunakan Kahoot dan seterusnya. Ya, sehingga ujung-ujungnya adalah journey, learning journey-nya terjadi, kreativitasnya, kanvasnya menjadi menarik untuk diikuti. Classroom Bapak dan Ibu menjadi menarik. Learning adventure goal-nya Bapak dan Ibu ya. Nomor 6, learning adventure, ya, pengalaman, ya, bukan sekedar belajar, bukan, kalau saya selalu sebut kita ini pada sekarang ini bukan sedang belajar, sebenarnya kita belajar sama-sama ini Bu, Bapak, kita ini sedang bersenang-senang. Ya, itu selalu yang menjadi moto kami adalah mari kita bersenang-senang. Karena belajar itu adalah bagian dari bersenang-senang. Dengan bersenang-senang maka kita akan belajar lebih baik. Ya, dalam tanda yang positif ya, Ibu bersenang-senang. Nah, di sana ada banyak source-nya. Ada website, ada e-book, survei, video conference dan seterusnya bisa digunakan untuk kita membuatnya menjadi learning adventure. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang sebelum masuk ke dalam halaman ini, saya akan tunjukkan bagaimana semua aplikasi tadi bekerja. Ya, saya akan langsung masuk aja dari aplikasi utama kita yaitu Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, saya akan membuka Classroom. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana membuat sebuah classroom yang ini adalah pengetahuan dasar karena waktu kita tidak lama pada siang hari ini ya. Ini adalah pengetahuan dasar yang Bapak dan Ibu bisa mulai dari sekarang inisiasi. Bapak dan Ibu klik tanda plus di sana nanti, plus ya. Kemudian create class. Ya, baiklah kita berikan nama. Format dari memberikan nama ini bisa tergantung dari format yang disepakati di sekolah masing-masing ya Bapak dan Ibu. Misalkan di sini adalah kelas, saya sebut misalnya kelas berapa? Kelas 9 ya. Kelas 7 ya, kelas 7. Misalkan kelas 7, 8, 9, kelas 10 lah ya, supaya sudah masuk ke dalam pengajaran kelas 10 IPA 1, misalkan seperti ini. Kelas 10 IPA 1. Nah, kemudian kami sangat rekomendasikan Bapak dan Ibu, satu kelas itu adalah merepresentasikan satu mata pelajaran. Ini rekomendasi dari kami. Ya. Supaya apa? Supaya nanti mata pelajaran tersebut rapi, tersusun, dan terdokumentasi dengan baik. Ya, misalkan di sini kita sebutnya adalah bahasa Inggris, misalnya. Tahun ajaran, katakanlah, tahun ajaran sekarang, misalnya room-nya, katakanlah virtual. Ini bebas diisi Bapak Ibu ya. Nah, baik, setelah kelas ini muncul, nanti saya akan tunjukkan ada fitur baru yang sudah disiapkan oleh Google, yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan di dalam Classroom Bapak dan Ibu. Fitur barunya adalah seperti ini. Bapak dan Ibu perhatikan, untuk guru, ya itu ada namanya stream, komponen-komponen dari Classroom-nya adalah stream, classwork, people, dan
marks. Kalau di dalam bahasa Indonesia nanti ada di sini ada stream itu apa ya? Saya lupa yang versi bahasa Indonesia. Ini adalah penugasan, kemudian ini adalah people, peserta, dan ini adalah nilai. Nah, Pak, Bu, coba nanti perhatikan, sebelum memulai kelas, klik sebelah kanan ini ada setting, ya, klik sebelah kanan ini ada setting, dan kita bisa menyiapkan, kita turun ke bawah, turun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa menyiapkan suatu link Meet khusus, ya, Google Meet yang linknya khusus untuk kelas ini, gitu. Jadi ini tinggal kita generate linknya, klik di sini, maka kelas ini sudah memiliki fasilitas ruang tatap muka berupa video conference yang dedikasinya kepada kelas ini khusus. Apa maksudnya dedikasi? Save dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ya, save. Nah, kita bisa lihat di dalam dua tempat, yaitu di dalam stream, saya akan besarkan supaya kelihatan. Ya, di dalam stream, bahwa link tersebut, Meet tersebut sudah aktif di sini. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat ini ada di penugasan, di classwork. Ya, ada ruang di sini, Meet. Nah, Bapak dan Ibu pada saat kita klik Meet ini, maka dia langsung akan masuk ke dalam Google Meet khusus di ruang kelas itu. Maksudnya khusus dan dedikasi itu apa? Pak, Bu, di ruang kelas kita ini, kita kan, saya buka lagi classroom-nya ya. Di ruang kelas kita ini, kita akan mengundang siswa kita, betul tidak? Ya, kita akan mengundang siswa kita di sini, ya, mengundang, atau kita mengundang guru-guru pendamping. Atau kita mengundang wakil kepala sekolah atau kepala sekolah di sini untuk ikut memantau kita. Ya. Nah, pada saat sudah ada nama-nama yang masuk ke dalam classroom ini, baik berupa guru maupun berupa siswa, semua nama-nama tersebut, pada saat mereka masuk, klik ke dalam Google Meet ini, otomatis bisa sebagai peserta Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini adalah ruang yang disiapkan untuk para peserta yang terdaftar. Catatannya cuma satu, Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, dan siswanya menggunakan akun pendidikan yang sudah disiapkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Ya, untuk bisa melakukan apa yang saya barusan jelaskan. Ya, akun pendidikan. Ya, ini fasilitas akun pendidikan. Google Meet-nya ini bisa langsung difasilitasi sebagai ruang diskusi. Tadinya Bapak dan Ibu, kalau kita mau berdiskusi di dalam classroom, yang bisa kita lakukan adalah diskusi secara teks. Tetapi dengan adanya ruang temu muka seperti ini secara virtual, maka bisa berlanjut dengan diskusi virtual tatap muka. Demikian juga dengan kalender di sebelahnya Bapak dan Ibu. Pada saat kita membuat sebuah agenda atau schedule kalender, otomatis maka peserta yang ada di dalam kelas tersebut akan diundang secara otomatis tanpa kita harus memasukkan lagi nama-nama peserta tersebut. Contohnya saya akan buat misalkan kalender di sini, ya, di tanggal 24 ini misalnya. Nah, kita tidak perlu lagi memasukkan alamat-alamat dari peserta tersebut karena kalender ini adalah miliknya di kelas tadi. Ya, miliknya di kelas tersebut. Ya, di sini kita pastikan nih. Oke, yaitu di kelas apa tadi? Nama kelasnya. Belum ada yang nama kelasnya tadi ya. Kelas IPA 1 tadi. 10 IPA 1. IPA 1. Cukup banyak, saya sudah punya kelas di sini. Kelas 10 IPA 1 bahasa Inggris ini dia. Bahasa Inggris. Ya, ini dia. Pada saat kita klik pesertanya di sini nama kelasnya, maka seluruh peserta yang ada di kelas tersebut akan terundang secara otomatis. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Yang paling penting di sini adalah mengenai struktur kelas Bapak dan Ibu. Ya, itu fasilitasnya. Kalau kelas drive folder ini adalah semua data-data dari soal itu semuanya tersimpan di dalam kelas drive folder ini yang bisa ditemukan oleh siswa dan guru. Pak, Bu, saya akan mulai dengan membuat struktur kelas yang benar dan rapi. Ya, create. Nah, dalam create di sini Bapak dan Ibu, ada berbagai macam cara kita membuat penugasan dari kelas. Penugasan itu umumnya ada 4, yaitu bentuk penugasan umum, penugasan kuis, pertanyaan, material. 4 ini. Dari keempat ini Bapak dan Ibu, 3 yang pertama, yaitu penugasan umum, kuis, dan pertanyaan, itu kita mengambil nilai dari siswa. Bukan mengambil, kita menghasilkan nilai ya dari siswa ya. Menghasilkan nilai. Sementara kalau material, itu kita memberikan sumber literatur kepada siswa.
Tapi ngomong-ngomong, sumber literatur pun Bapak dan Ibu bisa kerjakan atau bisa lakukan pada saat membuat penugasan-penugasan di atas tadi. Ya. Reuse post ya menggunakan kelas atau menggunakan materi-materi yang sudah ada di kelas Bapak dan Ibu sebelumnya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan Classroom atau membuat Classroom menggunakan alamat email yang sama domainnya. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Kalau misalkan sekarang Bapak dan Ibu sudah terlanjur membuat Classroom dalam alamat email Gmail, gitu kan, alamat personal, dan pada saat sekarang menggunakan alamat edukasi dari Provinsi DKI, Bapak dan Ibu tidak bisa mengambil bahan materi yang sudah ada di Classroom sebelumnya. Ya, harus buat baru. Nah, kami sangat rekomendasikan Bapak dan Ibu untuk mulai dari sekarang gunakan akun edukasinya, supaya bisa continue. Bapak dan Ibu bisa daur ulang kelasnya, daur ulang penugasan-penugasannya dengan reuse post. Nah, topik ini adalah yang paling penting di dalam membuat struktur kelas. Saya akan klik topik. Sebelum membuat penugasan apapun, Bapak dan Ibu tentukan topiknya dulu. Misalkan topik ini kita sebut dengan bab 1. Ya, misalkan ini bahasa Inggris ya, misalkan bab 1 introduction. Ya. Tambahkan. Kemudian kita jangan bikin penugasan apa-apa dulu Bapak dan Ibu, bikin saja dulu struktur kelasnya atau RPP-nya. Ya, bab 2-nya apa? Bab 2-nya misalkan adalah my home, bahasa Inggris ya. Oke, misalkan bab 3-nya adalah satu lagi. Bab 3 adalah misalkan my school. Misalkan seperti itu. Ya, tinggal susunannya kita akan buatkan rapi. Titik 3 di kanan ini kita bisa susunkan. Kita turunkan, kemudian kita turunkan lagi, ya, dan yang nomor 1 ini kita naik ke atas. Nah, maka struktur kelasnya menjadi rapi, Bapak dan Ibu. Bisa lihat di sebelah sini juga struktur kelasnya rapi. Oke, nah tinggal kita buatkan penugasan-penugasan, ya, contohnya misalkan, nah paling penting dalam membuat penugasan adalah sebelum kita membuat penugasan apapun, Bapak dan Ibu tentukan dulu topiknya. Dia mau masuk penugasan ini untuk topik yang mana? Ya, misalkan topiknya introduction. Judulnya adalah misalkan self introduction, misalkan seperti itu. Nah, tolong ini karena waktu yang singkat saya tidak berlama-lama di sini, tapi Ibu Bapak menggunakan resep yang tadi sudah dibuat ya Bapak Ibu, kasih mereka untuk bersimulasi, kasih mereka kesempatan untuk bisa explore dan refleksi diri, ya. Misalkan di sini adalah perhatikan video berikut. Dan buatlah resume mengenai dirimu sendiri dalam bahasa Inggris. Misalkan seperti itu, dengan format docs. Ya, kemudian kita berikan sampelnya bisa dari YouTube langsung. Ya, Bapak dan Ibu sumber literatur ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada URL. Ya, URL. Kalau kita klik URL, kita ketemu artikel apapun, ya, maupun kita misalkan mendapatkan bahan pengajaran dari sumber yang lain, ya, setiap dari bahan pengajaran yang ada di internet itu, yang posisinya adalah tidak harus sign in, maka Bapak dan Ibu bisa melihat ada link di atasnya ini, ya, dan link ini semuanya bisa ditaruh di sini untuk menjadi bahan kelas kita. Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan yang sederhana dulu saja, misalkan menggunakan YouTube. Ya, kita ketemu misalkan dengan satu videonya, ya. Ambil video yang tidak terlalu panjang Bapak dan Ibu, 5 menit maksimum kalau bisa. Ya, sudah selesai dan kita assign. Ingat strukturnya, topiknya duluan, kemudian baru membuat penugasannya. Maka struktur ini akan menjadi rapi. Nah, ini salah satu contohnya, ya, akan rapi seperti itu. Baik, mengenai form, ya, mengenai form itu bentuknya quiz, Bapak dan Ibu. Di sini ada satu hal yang menjadi catatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membuat kuisnya langsung di dalam Classroom atau membuat kuis terpisah dulu seperti tadi yang sudah dijelaskan melalui titik 9 itu. Ya. Nah, ini saya jelaskan mumpung sudah ada di dalam kuis. Nah, Bapak dan Ibu pastikan kuis Bapak dan Ibu ini pertama adalah tolong pastikan punya judul. Ya, supaya apa? Supaya
supaya apa? Supaya kalau misalkan tiba-tiba tertutup kuis ini, maka Bapak dan Ibu bisa mencari ya. Jadi judulnya harus ditulis di sini Bapak dan Ibu ya. Misalkan adalah ULHAR, ulangan harian semester, misalkan gitu ya. Contoh ya, ulangan harian misalkan seperti ini. Dan Bapak dan Ibu bisa membuat bermacam-macam pertanyaan ya. Di sini saya tidak bisa melakukan ini secara detail untuk sekarang, tapi Bapak dan Ibu silakan eksplorasi sendiri. Yang jelas dari banyak pertanyaan ini, beberapa ada yang bisa kita otomatisasi sehingga menghasilkan nilai secara otomatis. Multiple choice, check boxes, drop down, ini kita bisa lakukan otomatis nilainya. Multiple choice grid dan tick box grid ini bisa. Tetapi kalau short answer, paragraph, dan linear scale, itu sifatnya Bapak dan Ibu tidak bisa dilakukan otomatis. Ya, kenapa? Karena pilihan jawabannya terlalu beragam, terlalu banyak. Kalau siswa menulis itu kan terlalu banyak. Short answer saja mungkin Bapak dan Ibu bisa lakukan otomatis kalau jawabannya sudah jelas, sudah fix. Ya, misalkan bahasa Inggrisnya matahari apa gitu. Jawabannya adalah the sun atau sun saja. Huruf S besar, huruf S kecil itu bisa saja. Ya, terserah Bapak dan Ibu. Tapi jawaban itu harus diprediksi. Nah, baik. Beberapa tips yang kunci di sini adalah pada saat ini membuka ini, Bapak dan Ibu perhatikan setting di sebelah kanan itu, ya. Pada defaultnya adalah kuis yang Bapak dan Ibu buat menggunakan akun edukasi nanti, itu hanya bisa dijawab oleh siswa-siswa dengan akun edukasi juga. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi apabila kondisinya sekarang adalah Bapak dan Ibu membuat kuis ini dan siswa-siswa kita misalkan sementara belum menggunakan akun edukasi, ya, itu maka ini bisa dilepas. Ya, dilepas. Ya, dan pastikan supaya dijawab yang satu kali dan juga di-collect email address-nya supaya kita dapat dapat ininya, dapat database-nya. Dan jangan lupa di-save. Oke. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu untuk sementara. Kalau Google Meet, saya akan tunjukkan sedikit mengenai Google Meet Bapak dan Ibu. Di sini sudah terbuka Google Meet-nya. Ya, Bapak dan Ibu bisa seperti biasa tadi, best practice-nya adalah apa? Best practice-nya adalah matikan dulu, mute dulu mikrofonnya sebelum kita masuk. Kalau mau menghemat bandwidth, silakan matikan kameranya juga boleh. Ya, kita join. Nah, dalam situasi join seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di sana ada present now, yang Bapak dan Ibu tadi udah beberapa coba-coba, ya, alhamdulillah sudah bisa mencoba. Ya, present now di sini. Bapak dan Ibu bisa mempresentasikan paparan yang sudah disiapkan. Tipsnya Bapak dan Ibu, tipsnya paparannya tolong sudah dibuka dulu, ya, sudah disiapkan di window di atas sana, ya, sehingga pada saat kita nanti masuk ke dalam paparan, ya, itu sudah tinggal masuk ke dalam, klik ke atas window seperti ini. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, saya kira saya tidak berlama-lama lagi karena waktunya sudah mulai selesai. Beberapa bantuan yang sudah kami siapkan kepada Bapak dan Ibu saya akan tunjukkan di sini, nanti akan didistribusikan kepada Bapak dan Ibu, ya, bantuan-bantuan tersebut. Kita lihat bantuan apa saja yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah basic tutorial, ya, basic tutorial. Bapak dan Ibu tadi yang saya bicarakan itu terlalu singkat, ya, karena waktunya memang sangat singkat. Ini sudah lewat juga, tidak apa-apa, sebentar lagi Bapak Ibu ya. Tapi dengan basic tutorial ini, ya, nanti yang sudah kita akan distribusikan insya Allah adalah seperti ini contoh basic tutorialnya. Kami sudah siapkan sebuah menu, ya, sebuah menu yang bisa Bapak dan Ibu nikmati, ya. Dan ini sangat nikmat memang kalau kita mempelajarinya dengan bersenang-senang Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita lihat di situ petunjuk penggunaan Google for Education untuk pembelajaran jarak jauh Provinsi DKI Jakarta. Bisa Bapak Ibu lihat itu mulai dari pendahuluan, ada apa di belakang ini semua, kenapa ini harus kita lakukan, ya. Kemudian bagaimana mengaktifasi akun Anda, bagaimana harus kita memulai Meet, ya, kemudian Google Formulir, bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana cara membuat classroom, dan seterusnya sudah disiapkan. Bapak dan Ibu tinggal klik saja materi-materi ini, ada yang di sebelah kanan ini tinggal bisa diklik. Ya. Materi-materi ini ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya paparan. Ya. Misalkan kita coba di sini memulai rapat, sekilas saja Bapak Ibu ya, kita akan lihat sekilas saja. Kalau diklik dia akan masuk ke dalam video, tutorial, ya Bapak Ibu bisa bisa pelajari dan tolong langsung disimulasikan dari setiap video yang sudah muncul, ya dari setiap video yang sudah ada, ini tolong langsung disimulasikan. Halo,
kembali lagi dengan saya Sarah Anggraini. Tutorial kali ini kita akan mereview kembali bagaimana cara memulai rapat melalui Google Meet. Oke, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kita sudah siapkan begitu banyak serinya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati ya sambil kita bekerja dari rumah supaya waktu kita menjadi lebih efektif ya Bapak dan Ibu bersenang-senang di rumah dengan Google for Education. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang kedua, ya, bentuk dukungan apalagi yang kedua Bapak dan Ibu, kita sudah siapkan juga, lebih tepatnya Google yang menyiapkan Bapak dan Ibu. Ya, ini ya. Nah, ini boleh nanti tolong dicatat Bapak dan Ibu ya. https://support.google.com. Ya, nggak pakai garis miring lagi di belakangnya ya. Nah, ini boleh tolong dicatat ya, atau kalau zaman sekarang mencatat itu caranya apa Bapak Ibu? Capture dari screen ya, gaya zaman sekarang ya. Nah, seperti apa support google.com ini Bapak dan Ibu? Ya, kita akan masuk ke dalam menu yang disiapkan oleh Google untuk kita bisa bertanya. Ya, apa yang bisa dibantu dari pertanyaan-pertanyaan teknis yang mungkin Bapak dan Ibu temukan dari aplikasi-aplikasi yang ingin digunakan. Apakah berbahasa Indonesia bisa? Bisa Bapak Ibu, kita tinggal turun sampai kepada dasarnya, ganti saja bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang Bapak Ibu sukai. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih suka pakai bahasa Belanda atau Sanskerta, ya mungkin saja. Nah, silakan menggunakannya, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa bertanya, ya, apapun. Ya, misalkan bagaimana caranya membuat kelas baru dalam Classroom. Misalkan seperti itu. Ya, ini contoh saja. Baik, nah Google akan memberikan jawabannya. Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Kira-kira demikian, Bapak Ibu, mudah sekali. Jadi 2 support ini kami siapkan untuk Bapak dan Ibu, basic tutorial dan juga support dari Google langsung. Ya. Nah, kira-kira demikian Bapak dan Ibu paparan untuk siang hari ini, sudah 15.06. Kami masih membuka waktu untuk kita bisa berinteraksi secara tanya jawab. Apakah saya bisa dibantu? Mungkin ada pertanyaan. Saya cek dulu di dalam chatting kita. Dari mulai tanya Pak. Bunda Putu, silakan. Saya udah bisa bertanya. Yang lain bisa tolong mute dulu sebentar, bukan dengar pertanyaannya. Silakan Bu. Terus aku tadi kita nanya lagi. Tadi kan yang Bapak itu kan yang Google Form-nya bisa ikut absensi ya Pak. Tanpa ada nilai, terus ada centang-centangnya, itu bagaimana cara membuatnya? Terima kasih Pak. Ya, mohon yang lain bisa sejenak tenang. Saya kurang paham, kurang bisa mendengar, Bunda. Boleh tolong lagi? Google Form tadi kan untuk absensi, tanpa ada nilainya kan tadi. Terus ada centangnya gitu, tadi saya lihat di reportnya, itu bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya yang saya tahu selama ini baru sampai untuk penilaian saja. Terima kasih. Oh, Google Form tanpa menilai? Untuk absensi Pak. Absensi. Baik, Google Form untuk absensi. Saya masuk ke dalam Google Form. Nah, baik Ibu Bapak, pada saat kita menggunakan Google Form, ya, tentu saja kita akan mendapatkan langsung data nama peserta maupun email dari peserta. Silakan untuk di-mute, terima kasih. Nah, pada saat Bapak dan Ibu membuka respons nanti di sini, saya akan bukakan Google Form yang sudah diisi ya. Oke, contohnya adalah ini. Form ini sudah diisi. Maka kita akan bisa melihat ada Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan bukan carikan lagi yang lebih. Anak kalau bisa sama saya nih, sama itu. Saya nanti sini.
Sambil menunggu, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya begini Pak, saya udah login admin sekolah, itu memang Meet itu otomatis langsung ada di email itu, yang Edu Jakarta ya Pak ya. Tapi kalau yang guru-guru kelihatannya belum ada, itu gimana caranya supaya aktif ya Meet-nya itu Pak? Supaya aktif Meet-nya. Iya. Oh, itu harus diaktifkan di admin. Maksudnya gimana Pak? Sekarang Ya, belum ada. Iya, jadi kalau yang admin itu otomatis Meet itu udah ada di drive-nya itu. Tapi kalau yang guru-guru kelihatannya belum ada. Iya. Adanya ada. Iya mungkin Yang bisa aktifkan adminnya Pak. Ya, betul. Pak Arya mungkin bisa bantu Pak untuk jawaban ini Pak. Ini kan jadi dulu berarti. Ya, jadi begini Pak, fungsi tadi itu tugasnya salah satu admin adalah basic dari guru-guru Pak. Iya, itu dari mana itu? Oke. Bu, kembali lagi kepada Bunda tadi di depan ya. Jadi pada saat kita klik respons di sini, Ibu sebenarnya bisa mendapatkan database atau absen dari siswanya. Ya, jadi karena mereka akan masuk terdaftar di situ dengan detailnya ya. Dan pada saat sudah menjadi daftar, tinggal Ibu bisa klik ini ya, spreadsheet. Dan maka kita akan mengubah data tersebut menjadi sebuah salinan spreadsheet. Ya, salinan spreadsheet. Nah, di sini akan lebih detail lagi, kita akan bisa melihat data-data yang masuk dan bisa kita gunakan sebagai absen. Lihat di situ ada email address-nya, ada nama-nama yang bisa kita pakai. Ya, tapi dalam hal ini memang masih kosong karena belum ada respon dari formulir yang baru kita buat ini. Pak, betul sekali Pak, pada saat kita membuat fungsi untuk Meet itu memang diaktifkan oleh admin. Apakah Pak Arya masih standby di sini Pak Arya? Ya, kenapa? Pertanyaannya apa? Ya, caranya untuk mengaktifkan guru untuk mendapatkan fitur Meet. Fitur Meet. Meet ya. Mute atau Meet? Meet. Boleh membantu? Kalau Meet ini Meet atau Mute? Kalau untuk Meet itu pasti sudah include dalam G Suite. Kalau Mute itu sebetulnya itu bisa dilakukan dengan menekan tombol, itu inisiator yang bisa. Maksud saya Meet ini kalau di akun yang dasar itu untuk guru tidak ada Pak. Belum diaktifkan. Ya, tidak aktif. Untuk Meet yang ada di admin itu adalah untuk guru-guru yang mengajar. Jadi kalau mau mengadakan meeting, admin yang membuat untuk meeting. Tetapi kalau yang guru itu masuk di dalam kelas tadi. Di dalam kelas tadi adalah guru untuk meeting kepada kelas yang bersangkutan, yang diajar itu. Terima kasih. Oh, jadi Meet-nya satu aja ya Pak? Dari ya, admin aja? Meet-nya kalau admin adalah untuk mengatur guru yang ada di sekolah itu sehingga mengadakan rapat-rapat yang akan dilaksanakan. Tetapi untuk guru, kalau untuk guru itu rapatnya dengan murid include di classroom tadi yang masuk di dalam tadi kan ada Meet itu otomatis pesertanya adalah siswa yang diajar. Terima kasih Pak. Saya tambahkan betul. Jadi sebetulnya fasilitas Meet seperti sekarang ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh siswa dengan siswa. Misalnya siswa ingin membentuk kelompok belajar, kemudian dia dari 4 sampai 5 orang membentuk kelompok belajar, melakukan dengan Meet dari rumah ke rumah itu bisa.
Jadi siapapun di dalam akun pendidikan Google ini bisa menggunakan Meet ini untuk berkomunikasi. Tidak ada batasan. Ingin bertanya, Pak? Silakan Pak, admin sekolah 2010-1604. Iya, tadi kan kita paparannya untuk guru juga ya semuanya. Nah ini untuk fungsi admin ini sebagai apa, Pak? Tadi saya sudah buka akun admin itu hanya baru di Google Classroom itu baru bisa join kelas, tidak bisa create kelas. Oke Pak, untuk admin, memang admin di sini tugasnya adalah pertama membagikan akun guru dan akun siswa yang sudah dibagikan di foldernya. Mungkin Bapak melihat itu ada folder akun guru dan akun siswa yang isinya daftar guru dan daftar siswa hanya di sekolah Bapak. Ya. Itu ada jadi akun guru itu berisikan nama, emailnya apa, passwordnya apa.